Halo semuanya, kembali lagi di channel Portal Animasi, di mana gue bakal membahas hal-hal seputar dunia animasi. Di video kali ini, gue ingin kembali membahas salah satu episode menarik dari kartun Amazing World of Gumball. Lebih tepatnya, gue ingin membahas beberapa pertanyaan yang menyeliputi episode ini. Dan episode yang gue maksud adalah The Joy. Yes, beberapa dari kalian pasti udah tahu episode ini menceritakan tentang apa. Dan mungkin beberapa dari kalian bakal mempertanyakan bagaimana peristiwa dalam episode ini terjadi. Dan apakah episode ini memiliki hubungan dengan dimensi Void ataupun dengan kartun Learning with PB. Jadi tanpa menunggu lebih lama lagi, kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Seperti biasa, pertama-tama gue bakal menceritakan isi dari episode ini terlebih dahulu. Namun di sini gue nggak akan membahas ceritanya secara detail. Gue hanya akan menyebutkan beberapa momen yang menurut gue penting saja. Jadi semua ini bermula ketika Gumball dan Darwin yang sedang mengalami bad mood karena hari ini merupakan hari Senin. Richard yang mencoba untuk menghibur mereka memberikan keduanya sebuah pelukan. Namun ini bukanlah pelukan biasa, melainkan sebuah pelukan yang bernama Wonderhawk. Pelukan tersebut mengeluarkan sebuah ledakan pelangi yang cukup besar. Setelah itu, scene berpindah dan menampilkan sekolah Elmore di mana Nyonya Simian sedang memberikan banyak aturan kepada murid-murid agar mereka merasa sengsara di hari Senin. Yap, lu bayangin aja gitu. Hari Senin biasa aja udah bisa bikin kita bad mood, apalagi kalau misalnya kita punya guru kayak Miss Simian ini. Gua yakin angka cuy-cait bakal naik banget sih. Dari semua murid yang terlihat sengsara, Miss Simian melihat Gumball dan Darwin yang tetap terlihat bahagia. Ia pun menghampiri keduanya dan menemukan ada suatu hal yang janggal, di mana keduanya terus merasa bahagia hingga Gumball mengalami batuk yang mengeluarkan cairan pelangi. Dari sini, Miss Simian sadar kalau keduanya telah terkena virus yang bernama The Joy. Miss Simian mencoba untuk memperingatkan kepala sekolah Brown mengenai bahaya ini, namun kepala sekolah Brown tidak mempercayainya. Dengan mengambil handycam milik kepala sekolah Brown, Miss Simian mulai membuat dokumentasi mengenai awal mula tersebarnya penyakit Joy. Momen ini merupakan parodi dari salah satu film horor found footage yang cukup legendaris, yaitu Wreck, atau mungkin beberapa dari kalian lebih familiar dengan versi Amerikanya yang berjudul The Quarantine. Sepanjang hari itu, Miss Simian terus mencoba untuk membuktikan kalau keberadaan penyakit Joy memang benar ada. Namun ketika kepala sekolah Brown dan perawat sekolah Elmore hampir akan mempercayainya, semuanya segera terlambat karena Gumball dan Darwin mulai menyebarkan virus Joy ke seluruh murid di sekolah Elmore. Miss Simian terus melarikan diri untuk menemukan obat dari wabah ini, hingga akhirnya ia menemukan kalau virus Joy dapat dihilangkan dengan menggunakan lagu yang memiliki nuansa sedih atau depressing. Dan lagu yang digunakan oleh Miss Simian saat ini adalah Moonlight Sonata yang dibawakan oleh Beethoven. Setelah mengetahui hal ini, Miss Simian mencoba untuk membroadcast lagu tersebut ke seluruh sekolah. Tapi sayangnya usahanya gagal karena Gumball dan Darwin sudah terlebih dahulu menularkan wabah Joy ke Nyonya Simian. Pada akhirnya semua murid di sekolah Elmore yang datang pada hari ini harus terkena wabah Joy dan hanya meninggalkan kepala sekolah Brown yang sempat pulih setelah mendengarkan lagu Beethoven. Ya, jadi begitulah singkatnya alur cerita dari episode The Joy. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan. Apa yang menyebabkan virus Joy dan apakah virus ini memiliki hubungan dengan dimensi Void ataupun virus glitch dari kartun Learning with PB? Untuk penyebab dari virus ini, sebenarnya sudah sangat jelas terlihat bahwa ini semua diakibatkan oleh Wonderhawk yang diberikan oleh Richard kepada Gumball dan Darwin. Lalu berikutnya adalah apakah virus ini memiliki hubungan lain atau virus ini hanya muncul sekali saja dan memang pure berasal dari Richard? Untuk jawaban dari pertanyaan ini, kita terlebih dahulu melihat sifat-sifat dari ketiga unsur kehancuran ini. Pertama dari virus Joy. Nah, virus ini dapat menyebabkan penderitanya tidak sadarkan diri dan melakukan segala tindakannya hanya atas dasar bersenang-senang. Intinya, virus ini membuat penderitanya menjadi selalu bahagia dan ingin melakukan apapun yang berhubungan dengan kesenangan. Penyebaran virus Joy dapat terjadi apabila seseorang dipeluk oleh orang yang sudah terinfeksi dengan virus ini. Meskipun begitu, ada satu kasus di mana penyebaran virus ini dapat terjadi tanpa adanya perantara pelukan. Dan hal ini dapat terjadi apabila orang yang sudah terinfeksi tidak memiliki lengan dan ia hanya perlu menyentuh orang lain agar virus ini tersebar. Yap, kasus ini terjadi kepada Ellen yang menyebarkan virus ini dengan sangat cepat. Fakta unik lain, virus ini dapat menyebar ke siapa aja, bahkan orang yang tidak memiliki emosi natural seperti Bobbert dapat terkena virus ini. Yap, virus ini sebenarnya cukup menakutkan, namun itu semua dapat ditangani dengan cukup mudah, di mana penderitanya hanya perlu diberikan stimulus-stimulus yang dapat memancing emosi lain, seperti diputarnya lagu Beethoven yang dapat memancing emosi sedih. Lalu berikutnya mengenai dimensi Void.
Dari sejauh yang kita ketahui, dimensi ini memiliki sifat yang dapat menghancurkan ataupun melenyapkan apapun yang menurutnya merupakan bentuk dari kesalahan. Intinya, dimensi void akan menghancurkan apapun yang masuk ke dalam sana. Dan biasanya, orang-orang ataupun objek yang terlupakan atau dianggap rusak akan dimasukkan ke dalam sana. Dan setelah itu, keberadaan mereka akan dilenyapkan hingga banyak orang akan melupakan mereka. Meskipun begitu, orang ataupun objek yang masuk ke dalam dimensi void dapat keluar dari sana apabila portal menuju dimensi itu terbuka. Walaupun dapat keluar, namun hal ini memiliki konsekuensinya tersendiri. Mulai dari lupa ingatan kalau orang itu pernah masuk ke dalam dimensi void, hingga orang tersebut mengalami kerusakan fisik. Yap, hal ini terjadi kepada karakter Rob. Masih tidak diketahui bagaimana dimensi ini terbentuk dan dari mana asalnya. Berbeda dengan virus glitch ataupun Joy, dimensi void tidak menyebar layaknya wabah, melainkan void dapat membuka lebar pintu menuju dimensinya agar orang-orang masuk ke dalam sana. Lalu yang terakhir adalah virus glitch yang berasal dari kartun Learning with PB, yang mana dari ketiga unsur kehancuran ini, virus glitch masih yang paling minim informasi. Kita tidak tahu dari manakah virus ini berasal dan apa potensi terbesar dari virus ini. Tapi yang jelas, virus glitch hampir mirip dengan Joy, di mana virus ini menyebar layaknya wabah. Namun penderita dari virus ini tidak akan merasa bahagia sama seperti Joy, melainkan mereka akan mengalami suatu kondisi di mana tubuh fisik mereka akan menjadi rusak dan mengalami banyak glitch. Satu hal yang paling berbahaya dari virus ini adalah penyebarannya yang sangat cepat, bahkan hingga dapat melintas antar universe kartun. Berbeda dengan virus Joy yang harus memiliki perantara pelukan, virus glitch dapat menyebar lewat sebuah cairan hitam yang bergerak dan mulai melahap apapun yang ada di hadapannya. Kalau virus Joy memiliki sifat happiness dan chaotic, sementara Void memiliki sifat destruktif, untuk virus glitch ia memiliki sifat chaotic dan destruktif. Nah, dari penjelasan yang baru saja gue jabarkan, gue berani menyimpulkan kalau virus The Joy tidak memiliki hubungan sama sekali dengan dimensi Void ataupun virus glitch. Alasannya adalah kalau kita menghubungkan virus Joy dengan The Void, rasanya ini agak bertolak belakang karena virus Joy membuat para penderitanya hanya merasakan kebahagiaan saja, yang mana ini seharusnya tidak terjadi dan merupakan bentuk kesalahan. Yang itu berarti, apabila virus ini terus menyebar, maka semua penderitanya dapat ditarik ke dalam dimensi Void. Sama halnya dengan virus glitch, yang mana virus ini memiliki sifat dan bentuk yang cukup berbeda dengan The Joy. Meskipun kalau kita perhatikan, para penderita yang terkena virus glitch selalu memiliki ekspresi yang tersenyum. Tapi dikarenakan masih minimnya informasi mengenai virus ini, jadi gue nggak bisa memastikan apakah virus glitch memiliki hubungan dengan virus Joy. Walaupun begitu, ada kemungkinan kalau virus Joy mengalami mutasi dan menjadi virus glitch. Tapi kemungkinan ini masih sangat kecil, jadi kita hanya bisa menunggu saja perilisan dari serial Learning with PB dan film Amazing World of Gumball untuk bisa memastikan semua pertanyaan ini. Jadi gimana menurut kalian? Apakah kalian punya pendapat mengenai topik yang gue bahas di video kali ini? Kalau misalnya kalian punya, tulis aja di kolom komentar di bawah. Jadi mungkin cukup sekian dari video gue kali ini. Terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!